Baik, perkenalkan nama saya Lordi Lawrence Parihala dengan NIM 220211106035. Saat ini akan mengerjakan tugas 8 praktikum jaringan dan komunikasi data. Langsung saja kita masuk ke labnya, ke dokumennya. Jadi ini adalah lab Research Network Security Threats. Dan objektifnya di part 1 itu akan mengeksplorasi website SANS atau SANS website. Kedua akan mengidentifikasi ancaman network security yang paling baru atau yang terbaru. Lalu part 3 mencari detail spesifik detail dari ancaman network security. Kita langsung saja masuk ke step part yang pertama, yaitu exploring the SANS website. Nah, di sini kita bisa langsung saja buka browser, lalu buka SANS. Nanti dia akan muncul di paling atas sans.org. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Lalu kita lanjut ke sini, search the internet for SANS from the SANS homepage, click on the free course. Oke, jadi kita masuk ke dalam websitenya dan kita cari bagian free resource. Lalu kita list resource yang kita dapat 3, list 3 available resource. Di sini dia ada di bagian ini. Free cyber security resource. Kecil. Oke, ini ada resource-nya, ada webcast, white papers, poster, and cheat sheet, blog, security police, free tools, dan seterusnya. Oke, lanjut ke step 2, locate the link to the CIS critical security control. Nah, di sini saya sudah coba cari. Ini di step 2 akhirnya kita disuruh untuk mencari ini 2014 SANS Critical Security Controls poster which provide a brief description of each control. Tapi di sini saya tidak mendapatkan, agak sulit dicari. Dia ada di bagian sini tapi tidak didapatkan. Jadi saya akan lanjut ke step 3. Oke. Lanjut ke step 3. Lanjut ke step 3, di sini akan mencari menu newsletter. Oke, di sini kita langsung saja ketik di browser. Jadi menunya akan langsung timbul. Dan ini adalah tampilannya. Kalau kita cari, coba kita open link. Nah, ini adalah tampilannya.
untuk di bagian newsletter. Nah, lalu kita disuruh mendeskripsikan 3 newsletter yang telah ditampilkan. Apa kesimpulan dari ini? Yang pertama itu ada Newsbite. Ini adalah dokumen yang mencantumkan negara dan wilayah di seluruh dunia. Daftar ini mencakup berbagai lokasi mulai dari Amerika Serikat dan Kanada hingga pulau-pulau kecil dan wilayah lainnya. Dokumen ini tampaknya merupakan daftar global yang lengkap dan tidak diurutkan. Ini ada key point-nya, teman-teman bisa pause jika ingin membaca. Lalu ada risk at risk. Nah, dokumen ini menyajikan daftar lengkap negara dan wilayah di seluruh dunia, mencakup negara berdaulat, dependensi, dan wilayah dengan status khusus. Kompilasi ini mencakup negara-negara yang diakui secara luas serta wilayah dan pulau kecil, mencerminkan cakupan geografis yang menyeluruh. Daftar ini tampaknya berfungsi sebagai referensi untuk mengidentifikasi berbagai lokasi global. Ini key point-nya. Lalu yang ketiga ada Ouch Newsletter. Dokumen ini menyajikan daftar panjang negara dan wilayah dari seluruh dunia. Daftar ini mencakup negara berdaulat, dependensi, dan wilayah dengan khusus memberikan gambar menyeluruh tentang geografis global. Daftar ini mencakup wilayah dari negara-negara terkait hingga pulau-pulau dan wilayah yang kurang dikenal. Lalu selanjutnya ada part 2. Ini mengidentifikasi lanjut part 2, identify recent network security threats. Nah, di sini kita suruh masuk ke bagian risk. Ini adalah list untuk security threat terbaru untuk step 2. Oke, lanjut ke part 3. Di sini kita disuruh untuk melakukan riset specific network attack that has occurred and create a presentation based on your findings. Complete the form below based on your finding. Oke, step 1, complete the following form for the selected network attack. Dan ini adalah network attack yang saya pilih, yaitu Marks and Spencer ransomware attack, terjadi di Inggris tahun 2025. Marks and Spencer expect ransomware attack to cost $4 million. Jadi nama attack-nya adalah Marks and Spencer ransomware attack. Type of attack, ransomware, data exfiltration, and system disruption. Lalu waktu dates of attack akhir April 2025 sampai Juli 2025. Lalu untuk computers or organization affected, Marks and Spencer (MNS)
salah satu retailer terbesar di Inggris. Nah, lalu ini adalah bagaimana cara kerjanya, how it works and what it did. Di kelompok ransomware Dragon Force menyerang sistem IT Marks and Spencer, bahkan gangguan besar pada operasi online. Mereka berhasil mencuri data pelanggan termasuk nama, alamat, email, nomor telepon, tanggal lahir, pemesanan, histori pemesanan, dan sebagian data kartu pembayaran. Serangan ini memaksa MNS menghentikan layanan pemesanan online untuk divisi fashion, home, dan beauty serta menyebabkan beban tambahan dalam operasional manual dan logistik divisi makanan. Lalu mitigation option atau cara pencegahan itu ada beberapa: isolasi dan pemulihan sistem yang terdampak, penguatan endpoint protection monitoring, dan seterusnya. Bisa di pause untuk dibaca. Ini adalah reference dan linknya. Lalu masuk ke bagian terakhir, reflection question, step yang bisa digunakan untuk melindungi komputer saya. Yaitu pertama, mengaktifkan dan selalu memperbarui antivirus atau anti-malware, memastikan sistem operasi dan aplikasi selalu diperbarui, menggunakan password yang kuat dan unik, menghindari mengklik link atau tautan yang mencurigakan, menggunakan firewall, melakukan backup data, menghindari penggunaan Wi-Fi public tanpa VPN. 2. What are some important steps that organization can take to protect the resource? Yaitu menerapkan kebijakan keamanan cyber yang jelas dan pelatihan berkala untuk karyawan, menggunakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi IDS atau IPS, menjalankan patch dan update perangkat lunak secara rutin, menyimpan cadangan backup data secara teratur dan mengujinya, menerapkan segmentasi jaringan untuk membatasi dampak jika terjadi serangan, memiliki rencana respons insiden, mengadopsi prinsip least privilege